Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya berasal dari Rombel 1, PT IKA 2020, NIM 53024200009. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi atau prototipe yang saya buat sebagai tugas atau proyek pengganti UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat aplikasi desktop berbasis web, yaitu aplikasi bahasa Inggris ya, dengan nama MyInc. MyInc. Nah, di sini ketika kita masuk ke website MyInc, www.myinc.com, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, guys. Ini adalah tampilan awalnya, yaitu MyInc. English Learning for High School, Learning English, Be Brave, Be Master. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Saya menggunakan teori The Principle of Beautiful Design ya. Jadi dalam The Principle of Beautiful Design dijelaskan ada desain proses. Nah, sebelum saya membuat website ini, saya menyempatkan waktu seminggu untuk mensurvei, mencari tahu dulu website apa yang saya buat, yaitu sesuai dengan ini, teori The Principle of Beautiful Design, yaitu discovery, penemuan. Karena kliennya sendiri ya saya mencari tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya mau buat gitu ya. Setelah itu ada juga yang namanya eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini karena kliennya masih saya sendiri juga ya, jadi saya cari sendiri website apa yang saya mau buat, konsep yang saya terapkan yaitu konsep ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ada beberapa website yang saya ATM kan, yaitu website Elena, website Exambro, website Gibson, website Zenius, website Ruang Guru, dan website Ganesha Operation. Jadi mohon maaf jika ada kemiripan atau kesamaan nanti, itu ya saya menerapkan ya, saya mendapatkan inspirasi dari website-website yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, jadi di sini tampilan awalnya ya, ini ada sign in dan login. Ketika, nah ini, oh iya, jadi ini adalah tampilan untuk MacBook Pro ya. Ini MacBook Pro. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Ini tampilan MacBook Pro. Saya membuatnya di aplikasi Figma. Jadi ini adalah prototipe yang dibuat dengan aplikasi Figma secara online. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan ini adalah website MyInc. Di sini ada sign in dan login. Kita lihat ketika mouse ini melewati login dan sign in, dia akan berubah menjadi kuning. Ini tentu saja membuat user experience-nya muncul ya. Jadi karena ini website belajar, jadi jangan sampai orang itu bosan dengan website kita. Oke, setelah itu kita buka login. Nah, setelah kita mengklik login, kita akan ditampilkan dengan jendela ini. Apa jendelanya gimana? Ini jendelanya ada login dengan email dan login dengan Google. Ketika kita klik login dengan email, dia akan seperti ini, masuk dengan email. Misalnya saya di sini ada gaul123@yahoo.com. Nah, gaul 2010 misalnya. Setelah itu kita masuk. Kalau kita tekan masuk ini, dia akan mengarah ke tampilan gateway. Oke. Nah, kita coba login dengan Google. Nah, login dengan Google, dia akan muncul jendela Google seperti ini ya, seperti yang biasa kita dapatkan di website. Dia akan muncul untuk melanjutkan ke myinc.com, pilih akun. Saya pilih akun ini misalnya. Oke, nah ini dia akan tampil ke bagian gateway. Oke, saya logout dulu. Nah, di sini ada bagian daftar sekarang. Gimana itu daftar sekarang? Jadi kita klik saja daftar sekarang. Nah, jika kalian belum mempunyai email atau Gmail, kalian bisa daftar dulu di aplikasi ini, di website MyInc ini. Pendaftarannya apa aja, nama lengkap, email, dan kata sandi. Ketika kita klik daftar, dia akan muncul ke bagian verifikasi kata sandi. Jadi, kita harus memverifikasi kata sandi kita tadi, lalu baru kita klik daftar lagi. Nah, sama saja dia akan
muncul ke bagian gateway ini. Tidak perlu saya jelaskan, pasti kalian sudah tahu saya meniru, mengamati, dan mengimplementasikan dari mana ini ya. Tentu saja dari Elena, tapi dengan syarat saya mengedit ya, saya cuma terinspirasi. Jadi ketika di Elena ini semester, sini saya buat jadi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oke. Jadi ketika di kelas 10 ini, dia akan muncul ke website, dia akan muncul ke jendela kelas 10, dia akan muncul ke jendela kelas 11 atau kelas 12. Namun dalam hal ini saya hanya membuat satu jendela ya. Saya hanya membuat materi untuk kelas 11, jadi kita klik ke kelas 11 saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Dit, kenapa tampilan awalnya nggak langsung materi? Kenapa tampilan awalnya nggak langsung materi? Karena ini adalah website pembelajaran. Jadi menurut saya banyak terinspirasi dari Ganesha Operation dan Ruang Guru serta Zenius. Ya. Jadi mereka itu tidak menampilkan langsung pembelajarannya. Jadi ketika masuk tuh kita akan dihadapkan seperti ini. Apa isi itu? Nah, ini berisi pengenalan. Jadi pengguna itu tahu bahwa MyIng ini membantu kita dalam belajar bahasa Inggris dimanapun, kapanpun. Oke, dalam skenario kali ini, nah, ya saya membuatnya ada di handphone juga. Ya, semoga saja ya, nanti ada di handphone. Ya, tapi dalam kali ini saya hanya membuat aplikasinya berbentuk website saja. Jadi bacaannya tetap terhubung, sekarang tersedia dalam versi mobile. Segera download aplikasi MyIng lewat handphone kamu. Oke, nah di sini berisi ada bacaan English International Class. Jadi ketika orang masuk ke dalam website kita itu beri kepercayaan dulu. Oh, website ini terpercaya nggak sih dalam belajar bahasa Inggris? Nah, di sini saya kasih kepercayaan dengan adanya international class. Jadi orang itu bisa fasih berbahasa Inggris dengan pengajar asing dan kurikulum internasional. Jadi di samping kurikulum K13 untuk high school atau sekolah menengah atas, jadi di sini ada kelas internasional juga dengan kurikulum internasional juga. Jadi orang itu dikasih kepercayaan dulu supaya mereka mau menggunakan website kita. Oke. Ketika scroll ke bawah lagi akan ada footer ya di sini. Dit, kenapa ininya headernya ketika kita scroll nggak ikut ke atas juga? Ini sesuai pengalaman saya. Ketika kita sudah scroll sampai ke bawah, kita ingin cari materi itu akan sangat capek ya, kadang kita scroll ke atas lagi. Nah, di kesempatan kali ini, saya belajar dari pengalaman, jadi orang itu tidak perlu capek-capek untuk scroll ke atas. Jadi mereka bisa tinggal klik materi. Materi dan latihan. Oke, kita keluar dulu, dan latihan. Seperti itu. Lanjut saja langsung ke materi, saya membuat materi, offer, dan suggestion. Sebenarnya semua chapter ini bisa ditekan ya, dan mengarah ke satu jendela, namun jendelanya hanya mengarah ke bagian materi, offer, and suggestion ini. Oke, langsung saja kita buka. Nah, sebelum masuk ke materi, itu ada bagian kompetensi dasarnya. Dit, mengapa sih kompetensi dasarnya nggak disatukan dengan materi? Jadi, tujuannya ini adalah saya membuat kompetensi dasarnya seperti ini supaya orang itu tahu, siswa itu tahu goals yang akan dicapai apa, materi ini nih kalau kita belajar over and suggestion ini kita itu harus bisa apa. Nah, jadi mereka nggak langsung belajar saja. Jadi sini kompetensi dasarnya apa? Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis. Begitupun yang duanya menyusun teks interaksi transaksional. Saya terinspirasi langsung dari buku ya. Jadi materi ini, kompetensi dasar ini saya ambil dari buku K13 kelas 11 untuk SMA SMK. Jadi ini benar-benar nyata dan tidak saya buat-buat. Ini benar-benar berasal dari buku. Oke, lanjut saja. Kita lanjut di sini. Nah, inilah materinya, conversation. Sebelum itu kita akan melihat conversation. Nah, ini supaya menarik conversation ini ya.
kita tambahkan dua orang ini, John and Jane. Jadi orang ini ketika mereka membaca itu, oh mereka tahu Jane ini yang ini ya, John ini yang baju hijau ini. Jadi mereka semakin semangat dalam membaca. Namun kalau mereka malas juga membaca, ada di sini play conversation ya. Jadi mereka tidak perlu capek-capek membaca, mereka tinggal mendengarkan dengan play conversation ini. Isinya ya conversation ini, percakapan mereka berdua ini. Begitupun dengan suggestion. Sama ada seperti ini juga, namun namanya Siti dan Jane di sini ya. Setelah itu ada building blocks. Ini adalah building blocks. Saya batasi ya dengan white space, ini white space-nya. Kenapa dibatasi? Karena ini materinya beda. Di sini A, conversation, sedangkan di sini B, building block. Jadi ini seperti perkenalan dengan adanya conversation, percakapan. Yang kedua ini ada building blocks, yaitu benar-benar materi. Isi materinya ini, pelajarannya ini. Apa arti suggestion, social fungsinya apa, contohnya bagaimana. Nah, ini bagaimana mengekspresikannya, dan contoh example of suggestion ini gimana. Begitu dengan offer juga begitu. Offer itu artinya apa, offer itu bagaimana, fungsinya apa, dan contohnya bagaimana. Ini juga ekspresinya, bagaimana mengekspresikannya gimana, dan contohnya juga ada di sini. Oke, di sini masih ada footer, dibatasi lagi dengan white space, tapi di sini ada lanjutkan ke latihan. Jadi setiap materi nanti, misalnya ini kan materi offer and suggestion, dia akan ada lanjut ke latihan. Begitu juga dengan materi-materi yang lain, misalnya opinion and touch ini, dia akan lanjutkan ke latihan. Latihannya bagaimana? Latihannya tentang materi yang sedang kita buka ini, tentang materi offer and suggestion ini. Oke, kita lanjut ya ke offer and suggestion. Oke. Di sini ada langsung ya chapternya. Kita lihat di sini ada materi offer and suggestion, latihan chapter 1, offer and suggestion. Nah, bisa kalian lihat, saya banyak melihat dari Elena juga ini. Saya terinspirasi banyak dari Elena juga. Jadi kita langsung saja attempt quiz now. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kita ada materinya di sini, ada judul materinya offer and suggestion, dan ada questionnya. Di sini kita jelaskan ini question nomor 1. Ini pertanyaan nomor 1 ya. Ini bisa kita pilih misalnya. Kita bisa next juga. Nomor 2, question nomor 2. Jadi kita bisa lihat seperti itu ya. Nah, setelah itu ini semua bisa ditekan. Oke, ini semua bisa ditekan. Ketika kita klik finish attempt, nah dia akan menjadi seperti ini. Ada summary of attempt. Saya juga terinspirasi banyak dari Elena. Mengapa saya membuat summary of attempt? Jadi, siswa itu sebelum keluar, dia akan tahu, oh, ada soal yang belum dijawab misalnya. Oh, soal nomor 7 belum dijawab. Sedangkan misalnya di sini contohnya semua soal sudah dijawab. Nah, dihadapkan dengan dua pilihan lagi. Mau kita submit dan finish, atau kembali ke soal tadi kan. Kembali ke persoalan tadi. Nah, misalnya kita kembali, ya dia akan kembali seperti ini. Oke. Misalnya kita finish lagi, nah kita submit. Ketika kita klik submit, kita akan dihadapkan dengan konfirmasi. Benar-benar siswa ini mau keluar atau tidak. Mungkin masih ada pikirannya, mau keluar atau tidak. Nah, ketika kita klik cancel atau X ini, dia akan sama saja. Tapi ketika kita klik submit, dia akan masuk ke bagian nilai. Nah, inilah nilai dia, offer and suggestion, summary of your previous attempt. Nah, di sini kelihatan nilainya. Oh, misalnya si A ini, Aditya ini dapat 100 karena benar semua. Ketika itu kita back to course. Nah, kita kembali ke materi lagi. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan juga bahwa ini navigasinya ya tadi ya. Nah, di sini logo ini saya tempatkan sebagai dashboard juga. Saya terinspirasi dari website Gibson di sini. Jadi mereka meminimalisirkan, mereka buat minimalis. Jadi tidak ada dashboard sini yang rame-rame, tidak ada. Langsung saja kita klik, dia akan kembali ke bagian awal.
Oke, ini bagian awal tadi. Ketika kita klik ini Aditya Nugraha ini, kita logout, dia akan kembali ke tampilan seperti ini lagi. Tampilan login lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jadi inilah website yang saya buat, website MyIng, aplikasi bahasa Inggris untuk desktop berbasis web. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Semoga kita semua bisa lebih baik lagi dalam membuat website ya. Saya akhiri, mohon maaf atas banyak kesalahan, baik itu perkataan saya atau tingkah laku saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.